Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran online masih tentang creative thinking skills ya. Jadi dalam sesi sebelum ini kita sudah bicara mengenai 4 metode untuk mengajak Anda berpikir kreatif, mulai metode attribute listing, metode brainstorming, metode visioning, dan metode mind mapping ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengaplikasikan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, dalam sesi video kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana menciptakan iklim kreatif. Ya, di dalam slide berikut ini saya memetakan 6 elemen, 6 komponen supaya kita menjadi organisasi yang kreatif dan inovatif. Ya, jadi yang pertama adalah keberanian mengambil resiko, didorong oleh top management. Ya, keberanian mengambil resiko didorong oleh top management. Yang kedua, karyawan memiliki akses terhadap beragam sumber pengetahuan. Yang ketiga, inovator diberikan penghargaan. Ya. Kemudian yang di bawahnya itu mendorong munculnya pemikiran baru dan cara baru melakukan sesuatu. Informasi mengalir dengan bebas. Ya. Dan yang terakhir, pemikiran yang baik dan inovatif didukung penuh oleh top management. Ya, jadi itu 6 elemen yang harus ditumbuhkan supaya kita menjadi organisasi yang kreatif, Mas. Ya, saya akan memberikan penjelasan narasi ya. Jadi yang pertama itu memang keberanian mengambil resiko itu harus didukung oleh top management ya. Kadang-kadang inovasi itu membutuhkan resiko, ya resiko ketidakpastian itu kunci itu. Dalam sesi di awal saya menceritakan bagaimana Kodak dan Nokia kolaps ya, jatuh terpelanting. Kemungkinan besar karena tadi top manajemennya tidak mengambil resiko, ya terlalu bangga dengan produk sendiri ya, tidak begitu suka dengan resiko-resiko perubahan, ya sehingga dinamika perubahan yang berlangsung dengan cepat itu tidak direspon dengan baik. Ya. Keberanian untuk mengambil resiko, ya, mengambil langkah-langkah baru atau produk-produk baru itu tidak dilakukan. Itu namanya yang saya sebut inovator dilema atau rabun inovasi, ya, dilema inovasi. Ya, keberanian mengambil resikonya tidak begitu tinggi. Nah, saya berharap di organisasi Anda, top manajemen atau manajer-manajer Anda punya keberanian mengambil resiko, Mas. Ya, karena tidak bergerak, doing nothing itu juga sangat beresiko sebenarnya. Ya, tidak memutuskan sesuatu itu juga beresiko. Ya, doing nothing itu juga beresiko. Resikonya seperti Kodak, Mas, mati, ya, terkubur sunyi, ya, gugur di medan laga. Nah, yang kedua tadi saya juga menyebutkan karyawan memiliki akses terhadap beragam sumber pengetahuan ya, informasi mengalir dengan bebas. Ya, saya pernah menceritakan ya di dalam modul-modul lainnya bahwa saya dulu pernah kerja di perusahaan konsultan global, Mas, namanya Ernst & Young. Jadi mereka itu punya intranet. Nah, di dalam intranet ini ada banyak sumber pengetahuan, Mas. Laporan-laporan konsultan dari Ernst & Young di Inggris, di Malaysia, di Kanada, di Jepang, di Amerika itu bisa diakses. Jadi saya dengan mudah bisa mengakses ribuan laporan riset, laporan konsultan manajemen dari rekan-rekan saya yang ada di kantor Beijing atau Jepang atau New York. Jadi informasinya sangat kaya pengetahuannya. Jadi itu namanya knowledge management, Mas. Knowledge management itu sangat krusial untuk menumbuhkan iklim inovasi, knowledge management. Jadi bagaimana informasi yang selama ini ada di kepala Anda, di kepala senior-senior Anda itu diekstrak, Mas ya. Kemudian disimpan di dalam file, di dalam intranet, dan kemudian intranetnya mudah diakses oleh siapa saja. Seolah-olah Anda menciptakan internal Google, ya, Anda menciptakan search engine sendiri di dalam kantor Anda. Jadi semua informasi kantor Anda itu bisa di-search melalui internal Google, search engine internal. Bahkan Anda bisa mengakses melalui smartphone. Itu, Mas, ya. Jangan semua informasi hanya diingat di kepala atau disimpan di kertas, di gudang, disimpan di gudang sana. Kalau mau nyari, dibuka dulu gudangnya, banyak debunya, bisa per menit-menit, bahkan puluhan menit, baru ketemu. Dan ternyata kertasnya sudah digerogotin tikus, gitu ya, Mas ya. Jadi Anda harus mulai melakukan digitalisasi pengetahuan, Mas, digitalisasi ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu Anda digitalkan supaya mudah diakses. Nah, kemudian tadi inovator diberikan penghargaan, Mas ya. Jadi kalau bisa karyawan di perusahaan Anda bikin lomba setahun sekali, mungkin kompetisi inovator. Ya. Jadi setiap tahun
karyawan-karyawan yang punya ide-ide baru, karyawan-karyawan yang punya ide baru bisa menghemat biaya, bisa meningkatkan productivity, itu diberi penghargaan. Saya punya beberapa klien yang melakukan seperti itu, Mas. Beberapa klien saya itu mereka tiap tahun melakukan Innovation Annual Award. Ya, jadi perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan yang punya quality improvement yang bagus, yang inovatif, dikasih penghargaan. Jangan malah inovator-inovatornya ditertawakan. Seperti kasus Ken Kutaragi tadi, ya, Ken Kutaragi di Sony. Dia punya ide baru malah ditertawakan. Itu bahaya, Mas. Jadi kadang-kadang musuh terbesar dari kompetisi itu bukan musuh rival-rival kompetitor ya, tapi musuh terbesar dari kompetisi itu adalah karyawan Anda sendiri, ya, senior-senior Anda sendiri. Makanya yang di bawah ini sebenarnya adalah kotak-kotak yang di bawah tadi ya, mendorong munculnya pemikiran baru diapresiasi, informasi mengalir bebas. Itu intinya adalah bagaimana karyawan Anda harus lebih responsif ya. Kalau karyawan di kantor Anda sudah tua, umurnya 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, ya biasanya kena comfort zone, Mas. Kalau karyawan-karyawannya sudah tua, kena comfort zone. Ya. Sama seperti yang di awal video ini ya, saya cerita mengenai blok konseptual. Karena sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mengerjakan hal yang sama, rutin, prosesnya sama, ketika ada inovasi baru ditolak, karena sudah familiar, sudah akrab dengan budaya yang lama, tradisi lama. Ngapain kita melakukan hal-hal baru yang mungkin belum tentu proven gitu ya. Nah itu namanya culture barrier ya. Hambatan-hambatan kultural, hambatan-hambatan psikologis yang bisa membuat ide-ide brilian dari anak-anak muda menjadi mati karena tidak diapresiasi oleh senior-seniornya yang sudah terjebak comfort zone. Makanya tadi saya mengatakan Anda perlu brainstorming, Mas. Sesekali ya, sebulan sekali dengan semua karyawan, dengan para senior-senior Anda brainstorming. Jadi ide-ide yang radikal itu diapresiasi supaya tumbuh ide-ide baru. Ya, karena sekali lagi innovate or die. Ya, tanpa inovasi Anda akan mati. Terima kasih ya, itulah beberapa elemen yang harus digerakkan, ditumbuhkan supaya organisasi Anda menjadi punya kultur inovatif dan kreatif. Kita akan sambung dalam video berikutnya. Selamat siang.